Wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Aldo Chandra saya mahasiswa dari Teknobiomedik S1 Teknobiomedik angkatan 2009 Universitas Airlangga Surabaya. Di video kali ini saya tidak akan meresum kuliah saya lagi, tapi saya akan memberikan ide-ide saya tentang perkembangan untuk saya berkampus. Dimulai dari ide saya. Dimulai dari pendapat saya tentang saya berkampus saat ini. Saya berkampus saat ini sebetulnya sudah memadai untuk kebutuhan mahasiswa. Namun untuk sebagian mahasiswa masih kurang merasa puas tentang saya berkampus. Rata-rata karena satu, sering terjadinya maintenance. Yang kedua, kabarnya sering full server. Yang ketiga, katanya sering jika dibuka itu selalu error. Entah errornya kenapa, karena saya selalu kalau membuka saya berkampus selalu baik-baik saja. Oke, dimulai dengan dilanjutkan dengan ide saya. Sebenarnya saya ingin saya berkampus itu tidak hanya untuk kebutuhan KRS, KHS, lalu untuk keperluan SKS saja untuk mahasiswa, atau hanya untuk sekedar blogging, atau hanya untuk sekedar melihat nilai. Tapi saya ingin di saya berkampus itu ada fasilitas untuk pembagian share forum share untuk apa? Di sini share untuk berbagi untuk file-file seperti jurnal, e-book, atau ya bahan-bahan perkuliahan dari dosen mungkin, atau dari universitas luar negeri mungkin, atau dari para researcher yang ada di luar atau di dalam negeri. Karena apa? Karena fasilitas yang ditunjukkan oleh beberapa dosen seperti Sense Direct atau file hosting yang ada dari perpustakaan UNER sendiri itu kurang memadai untuk memfasilitasi mahasiswa. Salah satunya saya pernah mencoba, itu kelemahannya itu kurang cepat dalam pendownloadan. Yang kedua, kurang komplit. Yang ketiga, masih ada beberapa file yang masih terlock, masih terkunci, masih perlu password. Padahal sebenarnya e-book atau e-journal itu kan seharusnya bisa dilihat oleh siapa saja, bisa diunduh oleh siapa saja sebagai bahan acuan. Saya inginnya saya berkampus bisa memperbaiki itu, bisa memfasilitasi kita tanpa kita harus masuk ke dalam perpustakaan UNER. Jadi saya berkampus juga bisa memadai untuk mencakup untuk perpustakaan UNER itu sendiri. Jadi itu memudah fasilitas mahasiswa, bukan? Untuk forum share ini, misalkan saja saya contohkan pada Indo Webster atau scriptcribd.com itu kan file hosting yang menyediakan untuk forum share yang meng-share e-book, PDF, atau jurnal-jurnal yang di-share oleh user-user lain. Tapi di sini saya ingin forum share yang ada di Cyber Campus itu tidak hanya untuk mahasiswa UNER saja, juga terbuka untuk umum, sehingga kita tampak akademik kita itu keluar, akademik kita itu terlihat oleh massa. Ini loh anak UNER itu memiliki jurnal banyak, memiliki pengetahuan yang banyak, yang bisa dibagikan semua masyarakat Indonesia, bahkan kalau bisa luar negeri. Jadi forum file hosting ini mungkin saya kira itu salah satu ide yang dapat dikembangkan oleh Cyber Campus. Mungkin file hosting yang
akan dikembangkan oleh Cyber Campus ini bisa juga mencakup universitas dari luar. Sehingga kita tidak untuk mahasiswa UNER juga tidak perlu kerepotan untuk mencarinya, sudah ditangani oleh Cyber Campus. Itu mungkin satu dari ide saya. Lalu yang kedua mungkin Cyber Campus juga bisa berkembang sebagai forum diskusi. Forum diskusi di sini kita bisa contohkan seperti Skype atau GM, Yahoo Messenger. Jadi Cyber Campus bisa membuat kita chatting antara mahasiswa UNER yang satu dengan mahasiswa UNER yang lain, sehingga kita dapat mempermudah dalam share ilmu tanpa harus bertatap muka. Ini mungkin akan sangat berguna jika kita ada kuliah di luar. Kuliah di luar maksudnya kuliah ketika dosen tidak dapat mengisi ruangan, mengisi jam pada saat kuliah. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh Cyber Campus dari dua yang saya utarakan, baru saja saya utarakan. Lalu yang ketiga, melihat dari pendapat saya sendiri, ketika saya membuka Cyber Campus ini melalui handphone, terdapat beberapa error. Jadi sehingga ketika saya membuka melalui handphone, Cyber Campus ini tidak dapat dibuka. Ya memang ini mungkin Cyber Campus itu mungkin terlalu besar filenya atau size-nya yang tidak bisa dibuka melalui handphone, atau handphonenya yang tidak mencakup untuk membuka Cyber Campus. Tapi saya mencoba lewat handphone saya yang berbasis Android pun seperti itu. Jadi membuka Cyber Campus cukup memakan waktu. Saya mungkin bisa mensarankan atau menginginkan jika mungkin nanti Cyber Campus dibuat menjadi suatu aplikasi seperti Opera Mini atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, aplikasi social network yang lainnya. Jadi bisa diinstal melalui handphone, baik itu BlackBerry OS, iOS, atau kan Android OS atau Symbian maupun Java. Sehingga Cyber Campus itu telah dikompres melalui aplikasi-aplikasi yang terinstal pada handphone tersebut. Karena dari tiap aplikasi itu pasti mempunyai spesifikasi sendiri tergantung handphonenya. Seperti Java hanya bisa diinstal pada handphone yang berbasis Java. Begitu pula Android atau BBOS atau iOS. Mereka memiliki standar spesifikasi tersendiri, sehingga memungkinkan untuk handphone itu membuka suatu aplikasi yang telah di-run oleh user. Sehingga tidak ada lagi kata-kata untuk Cyber Campus tidak bisa dibuka melalui handphone, harus menggunakan komputer, sehingga itu mempersulit mahasiswa ataupun dosen atau sivitas akademika yang lainnya yang ingin melihat aktivitas Universitas Airlangga di dalam Cyber Campus melalui handphone ketika dia mungkin melakukan perjalanan ke suatu tempat. Sehingga dengan aplikasi tersebut mahasiswa, dosen atau sivitas akademika yang lain dapat dipermudah masuki Cyber Campus, dan Cyber Campus pun bisa terlihat di dunia marketing application ya, seperti dimasukkan di Android Market atau yang sekarang Play Market ya. Mungkin itu beberapa dari ide-ide dari saya. Sebenarnya untuk aplikasi Cyber Campus itu sangat memungkinkan untuk dibuat, namun saya rasa untuk penyebarannya juga, penyebaran untuk aplikasinya juga mudah. Tinggal diumumkan saja untuk mengambil aplikasi di mungkin Subak, SPAK, atau mungkin di tiap-tiap fakultas kan ada
bagian DSI-nya tersendiri, DSI fakultas sendiri. Lalu ada tambahan lagi dari saya untuk masukkan cyber kampus dan mungkin bisa memajukan cyber kampus ke depannya. Saya melihat ada forum atau grup di Facebook, grup cyber kampus Universitas Airlangga. Di situ saya melihat banyak keluhan dari mahasiswa yang katanya dia itu tidak mengambil mata kuliah ini, tapi kenapa dia untuk UTS dirinya itu kena cekal, padahal dia nggak ambil, dan dia itu melakukan pengaduan di Facebook, tapi di Facebook tidak ada yang menjawabnya. Menurut saya mungkin seharusnya ada seseorang atau tim yang khusus untuk menangani grup-grup seperti ini, forum-forum seperti ini, mungkinkah di cyber kampusnya ataukah di Facebooknya, untuk menjawab dan menganalisa ini apakah benar ada trouble seperti ini, dan jika memang iya, itu mungkin ya segera ditangani. Jadinya tidak menumpuk, tidak terlihat cyber kampus itu seakan kosong akan administrator, sehingga mahasiswa itu tidak akan merasa cyber kampus itu tidak membantu dalam akademisnya. Nah, bayangkan saja jika mahasiswa itu terkena cekal, padahal dia tidak mengambil mata kuliah itu, bagaimana bisa? Itu kan seharusnya bisa ditangani dengan cepat, jadi mahasiswa tidak akan kerepotan untuk mengadu kepada SPAK, lalu SPAK harus ke DSI fakultas harus ke DSI rektorat. Itu kan akan memakan waktu cukup lama, dan jarak antara pencekalan lalu untuk UTS kan itu jaraknya sangat pendek, sehingga untuk itu langkah-langkah seperti itu akan memotong jalur birokrasi. Jadinya kita akan mempercepat proses pembenahan cyber kampus. Ya mungkin dari birokrasi saya kira juga akan mempersulit mahasiswa untuk pembenahan cyber kampus, seperti penggunaan jadwal mata kuliah. Sampai hari ini banyak dosen-dosen yang tidak bisa mengisi harinya, tidak mengisi jadwal kuliahnya, namun berpindah tempat dan meminta tempat itu tetap di fakultas. Sedangkan mungkin teman-teman atau penonton atau lihat YouTube sini mungkin sudah tahu langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan jika seseorang dosen ingin mengganti kuliahnya di ruang yang lain, di jam yang lain. Itu kan harus mengganti ke SPAK, sedangkan SPAK harus melihat jam-jam yang kosong pada saat yang diminta melalui cyber kampus. Dan itu jika bentrok dengan mahasiswa akan dengan secara langsung membatalkan pergantian ruangan. Dan permohonan izin itu ya memang tidak sulit, tapi itu akan mengakibatkan error dalam kehidupan kenyataannya. Pada saat kita harus kuliah, pas waktu masuk ke dalam kelas ternyata ada mahasiswa lain juga mengganti pada kelas yang sama tanpa melalui jalur yang dianjurkan, yaitu melalui SPAK atau tanpa harus melalui cyber kampus. Itu sebenarnya juga cukup mengacaukan pikiran mahasiswa sebenarnya. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya atau ide-ide dari saya untuk cyber kampus. Kalau jika ada kekurangannya atau kekurangannya itu hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sukses cyber kampus.